Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak soal satu paradoks yang besar banget di dunia pendidikan kita di Indonesia? Nah, hari ini kita akan dalami sebuah cerita dari satu kota yang kelihatannya ya udah berhasil memecahkan masalah yang bikin pusing seluruh negeri. Pertanyaannya tuh simple, tapi ngena banget. Gimana ceritanya, sekolah yang tujuan utamanya buat nyiapin orang untuk kerja, malah jadi pabrik pengangguran terbesar? Aneh kan? Ini nih, teka-teki yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Coba deh kita lihat datanya langsung. Ini bukan cuma omong kosong atau asumsi loh, ini fakta yang ironis banget. Seperti yang bisa Anda lihat, angka pengangguran paling tinggi di Indonesia itu, ya, konsisten datangnya dari lulusan SMK. Ini kan kebalikan 180 derajat dari tujuan awal SMK itu didirikan. Jadi akar masalahnya itu ada di satu kata ini. Mismatch. Nggak nyambung. Jadi di satu sisi, sekolah-sekolah kita terus ngeluarin lulusan, di sisi lain, lebih dari 80% perusahaan justru ngaku pusing 7 keliling nyari tenaga kerja yang skillnya pas. Jurangnya ini lebar banget antara dunia pendidikan dan dunia industri. Tapi tunggu dulu, di tengah-tengah gambaran yang kelihatannya agak suram ini ada satu titik terang. Ada satu kota anomali di mana aturannya kayaknya beda. Yuk kita lihat ke Kudus. Jadi di Kudus ini, SMK-SMK di sana tuh rasanya kayak hidup di dunia yang lain. Mereka nggak cuma berhasil ngatasin masalah pengangguran, tapi mereka benar-benar berhasil menciptakan sebuah ekosistem di mana pendidikan dan industri itu jalan bareng, bergandengan tangan. Nah, ini yang bikin kita melongo. Kalau secara nasional kita ngomongin pengangguran tinggi, di Kudus gimana? Tingkat serapan kerja lulusannya itu mencapai 97%. 97%. Wow, angka ini luar biasa banget. Dan jadi bukti kalau mereka pasti melakukan sesuatu yang benar banget. Eits, bukan cuma itu. Sekolah-sekolah ini juga punya unit bisnis sendiri yang disebut Teaching Factory. Omset tahunannya sekitar 7 miliar rupiah. Iya, Anda nggak salah dengar. Sebuah sekolah yang beroperasi layaknya perusahaan beneran. Jadi, gimana caranya mereka bisa sampai segitunya? Apa sih rahasianya? Ternyata ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah sebuah model yang dibangun di atas 3 pilar fundamental yang sangat jelas. Dan bahkan bisa ditiru. Yuk kita bongkar satu persatu. Ini dia nih, inti dari resep suksesnya Kudus. 3 pilar utama. Pertama, fasilitasnya canggih, standarnya industri kelas dunia. Kedua, gurunya, para pengajarnya, kompetensinya itu terus-terusan diasah langsung di perusahaan. Dan ketiga, kurikulumnya, ini nggak dibuat di ruang hampa, tapi dirancang bareng-bareng sama para praktisi industri. 3 hal ini kalau digabungin, wah jadinya kuat banget. Kita bahas pilar pertama, fasilitas. Ini bukan soal punya alat sekedarnya ya. Di sini, siswa tuh belajar pakai peralatan yang sama persis dengan yang nanti bakal mereka temuin di dunia kerja. Bayangin aja, ada simulator navigasi kapal dari Norwegia untuk jurusan maritim, atau ada teknologi LAS 6G yang dibutuhin buat proyek-proyek infrastruktur raksasa. Keren kan? Lanjut ke pilar kedua, para pengajarnya. Nah di sini, guru nggak bisa cuma ngandelin buku paket yang mungkin udah ketinggalan zaman. Mereka itu wajib ikut magang dan latihan di perusahaan. Tujuannya apa? Simple, biar ilmunya nggak basi, biar selalu update sama perkembangan terbaru di industri. Dan pilar ketiga, yang mungkin ini yang paling krusial, adalah sinkronisasi. Seperti kata kepala sekolahnya, mereka sadar banget nggak bisa jalan sendirian. Industri itu harus diajak duduk bareng dari awal banget. Mulai dari ngerancang kurikulum, ngevaluasi kompetensi siswa, sampai ngerencanain masa depan. Nah ini baru namanya kemitraan yang beneran. Masih ingat kan soal pendapatan 7 miliar tadi? Nah itu bukan sekedar angka di laporan keuangan. Uang ini diputar lagi dengan sangat pinter. Sebagian dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sebagian buat beli peralatan baru yang lebih canggih, dan bahkan ada juga buat nyediain beasiswa untuk siswa. Jadinya kayak siklus keunggulan yang nggak ada putusnya. Tentu saja, sistem yang hebat itu nggak ada artinya kalau nggak ada hasil nyata buat manusianya, kan? Nah, sekarang mari kita lihat gimana model ini benar-benar mengubah hidup para siswanya, dari ruang kelas di Kudus sampai ke panggung dunia. Kenalan dulu, ini Raffi. Seorang siswa jurusan LAS. Dia tahu persis apa yang dia mau, kerja di luar negeri. Dan dia percaya banget kalau sekolah ini nggak cuma ngasih dia skill teknis, tapi juga ngasih dia disiplin dan etos kerja untuk bisa bersaing di level global. Kalau tadi dari siswanya, sekarang kita dengar dari sudut pandang orang tua. Ibunda Lovena, seorang alumni jurusan maritim, cerita kalau beliau nggak pernah merasa khawatir sama sekali ngelepas putrinya kerja di belahan dunia lain. Kenapa? Karena dia lihat sendiri gimana sekolah udah ngebentuk anaknya jadi pribadi yang siap dan mandiri. Dan hasilnya, Lovena sekarang udah keliling ke 10 negara.
Dampaknya itu beneran mendunia loh. Lulusan dari sini tuh nggak cuma jago kandang, mereka tersebar di seluruh dunia. Ada yang di Jepang, Taiwan, Tiongkok, Singapura, bahkan sampai ke Meksiko. Ini adalah bukti nyata kalau skill yang mereka punya itu diakui secara internasional. Kisah dari Kudus ini lebih dari sekedar cerita sukses lokal. Ini tuh sebuah cetak biru, sebuah model yang sebenarnya bisa banget diterapkan di tempat lain. Dan intinya ternyata bukan tentang sesuatu yang rumit atau canggih. Reformasi pendidikan yang beneran ngefek itu seringkali bukan soal membangun gedung yang lebih megah atau pakai istilah-istilah keren di kurikulum, tapi tentang kembali ke dasar, ke hal-hal fundamental, memastikan guru benar-benar jago di bidangnya, memastikan siswa punya fondasi yang kokoh, dan yang terpenting, punya standar ujian kompetensi yang jelas dan bisa dipercaya. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apakah ini mungkin, karena Kudus sudah ngebuktiin kalau ini sangat mungkin. Pertanyaannya adalah, kalau cetak birunya udah ada di depan mata kita, apalagi yang kita perlukan sebagai sebuah bangsa untuk meniru keberhasilan ini dalam skala nasional? Nah, itu pemikiran untuk kita bawa pulang bersama.